Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu macam nikmat. Di antaranya nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu yang luang. Dan yang paling penting adalah nikmat keamanan, yang mana di negara kita Indonesia masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat untuk aman dalam segala aktivitas kita, nikmat aman dalam beribadah, dalam bersedekah dan lain sebagainya, yang mana tidak semua negara Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka nikmat aman ini. Maka marilah kita senantiasa memanfaatkan, memaksimalkan nikmat aman ini untuk memperbanyak bekal untuk menuju kehadirat Allah Azza wa Jal. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan dan kepada contoh kita yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliahan menuju alam keilmuan, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yakni kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, dan kepada semua pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ahibati fillah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi dari tanya jawab yang termuat dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 5, yang mana pada pembahasan tersebut terkait dengan permasalahan batal puasa karena bekerja berat. Pertanyaan ini diambil dari seorang pegawai yang merupakan salah satu warga Muhammadiyah, yang mana dia mengeluhkan bahwasanya dia itu seorang pegawai yang bekerja di perusahaan swasta milik orang asing. Kemudian tugasnya kadang-kadang di kantoran, akan tetapi selain bekerja di kantor, dia juga bekerja langsung terjun ke lapangan, dan kerjanya itu langsung terjun ke hutan dengan melakukan pekerjaan yang berat seperti itu. Kemudian pada bulan puasa, dia menceritakan bahwasanya dia sering bertugas di lapangan dan melaksanakan tugas yang berat sehingga dia tidak kuat berpuasa. Akan tetapi kalau seandainya dia merasa kuat, maka dia akan melanjutkan puasanya selagi dia masih mampu seperti itu. Kemudian pernah beberapa kali ketika bulan Ramadan, dia saat bertugas di lapangan, ketika telah lewat tengah hari dia membatalkan puasanya karena memang sudah tidak sanggup, karena dia dari pekerjaan yang juga berat, kemudian dari tenaganya kurang, maka dia membatalkan puasanya. Sedangkan dari peraturan yang diterapkan oleh perusahaan tempat dia bekerja adalah ketika kalau tidak selesai pekerjaannya, tidak maksimal dan sebagainya, maka konditinya akan dinilai jelek. Atau rendah. Nah, di samping itu juga akan mempengaruhi penghasilan dari si penanya tadi. Sedangkan si penanya tersebut sudah berkeluarga dan dia berkewajiban tentu untuk menafkahi kehidupan keluarga dan anak-anaknya seperti itu. Kemudian yang penanya tanyakan adalah apakah ketika penanya membatalkan puasa karena memang dia sudah tidak sanggup lagi, apakah dia termasuk ke dalam orang-orang yang meremehkan puasa? Dan apakah dia berdosa? Nah, kemudian dia bertanya, bagaimanakah cara saya mengganti puasa tersebut? Apakah dengan cara mengkodoknya atau dengan membayar fidyah seperti itu? Maka jawabannya sesuai dengan himpunan putusan tarjih pada buku tanya jawab jilid kelima, yaitu pembahasannya yang pertama, bahwasanya agama Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia, ya, sesuai dengan batas kemampuan manusia. Karenanya pada dasarnya semua yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Al-Qur'an dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang sejatinya mampu dan sanggup dilakukan oleh semua manusia, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat, membebankan syariat kepada umat manusia, khususnya umat muslim, yang mana syariat itu melebihi batas kemampuannya. Akan tetapi dalam pada itu pelaksanaan kewajiban agama Islam pun masih tetap diukur oleh masing-masing individu terkait dengan kemampuan individu tersebut. Maka disinilah bagaimana indahnya agama Islam. Bagaimana walaupun dia membebankan kepada pemeluknya agama yang sudah tidak bisa diubah, tetapi juga ada bentuk keringanan di sana. Sebagai contoh,
Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Akan tetapi, apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya dalam keadaan berdiri, mungkin dikarenakan karena dia sakit sehingga dia tidak mampu berdiri, dia memiliki cacat pada bagian kakinya dan lain sebagainya, maka orang tersebut diberikan keringanan untuk sholat dengan cara duduk, dengan cara berbaring. Bahkan jika tidak mampu dengan cara yang seperti tadi, boleh dengan cara menggerakkan mata saja dengan isyarat saja. Nah, contoh yang lainnya adalah dalam ibadah wudhu, misalkan dalam permasalahan wudhu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya wudhu merupakan ibadah yang diwajibkan sebelum sholat, dan tentu dengan menggunakan air seperti itu. Akan tetapi, manakala seseorang tidak menemukan air di tempatnya, ketika dia melakukan safar atau dia bertempat tinggal di padang pasir yang sedikit sumber airnya, maka boleh tayamum. Inilah yang disebut dengan rukhsah atau keringanan dalam beragama. Jadi prinsip keringanan dan kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam itu sendiri, karena agama Islam datang untuk memberikan kemudahan, bukan untuk malah menyulitkan kepada pemeluk-pemeluknya, seperti itu. Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah ataupun sandaran bahwasanya agama Islam merupakan agama yang mengutamakan kemudahan dan mengesampingkan kesulitan ialah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj surat yang ke-22 pada ayat ke-78 yang berbunyi, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan prinsip keringanan ini dengan disyaratkan dalam surah An-Nisa surat yang keempat pada ayat ke-28 yang berbunyi, yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan juga dalam surah Al-Baqarah dalam surat yang kedua pada ayat 185 yang mengatakan, yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, maka demikian halnya dalam ibadah puasa tadi. Sebagai hukum azimah atau keharusan, kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim yang sudah mencapai usia balik, maka dia wajib untuk berpuasa. Namun bagi orang yang mendapatkan kesulitan, puasa diberikan kemudahan atau rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa. Hal yang demikian diberikan kepada orang yang sakit atau musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, sehingga dia, jika dilihat dari kondisi fisiknya dan dari tenaganya tidak mampu untuk melaksanakan puasa, sehingga dia diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa pada hari itu dan bisa diganti pada hari-hari yang lain. Rukhsah ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua pada ayat 184 yang mengatakan, yang berbunyi ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun wa in tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Yaitu kewajiban berpuasa tadi diwajibkan pada beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan sehingga tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa pada hari itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Akan tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi pada ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya seseorang yang dikarenakan karena adanya udzur syar'i seperti sakit kemudian dalam perjalanan, dan tentu pada kasus tersebut tenaganya ataupun kemampuannya untuk berpuasa akan tidak maksimal, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa pada hari itu dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Sebab kalau seandainya orang-orang yang seperti tadi dalam kasus tadi tetap diwajibkan untuk berpuasa, maka akan timbul masyaqqah atau kesulitan atau keberatan
bagi orang tersebut. Dalam pada itu bentuk keringanan untuk tidak berpuasa ada bermacam-macam, seperti boleh tidak berpuasa dan tidak mengganti pada hari yang lain, akan tetapi harus membayar fidyah, yaitu sebesar 1 mud atau setengah kilo makanan yang diberikan kepada fakir miskin untuk setiap hari sebanyak puasa yang ditinggalkan. Untuk masalah ini selengkapnya bisa dibaca dalam tuntunan siam atau puasa Ramadan yang dimuat dalam berita resmi Muhammadiyah nomor 3 tahun 1995 sampai tahun 2000 yang diterbitkan pada bulan Rajab tahun 1416 atau Desember 1995 pada halaman 6 sampai 8 ya. Kemudian mengenai kasus yang ditanyakan, idealnya selama bulan Ramadan orang Islam hendaknya bekerja disesuaikan dengan kemampuan fisik yang sedang berpuasa ya. Tetapi karena yang mengatur pekerjaan tadi, yaitu orang yang bertanya tadi bukan merupakan orang yang muslim, sehingga dia tidak memahami bahwasanya ada kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim untuk berpuasa. Maka dalam mentargetkan pekerjaan kurang memperhatikan bagaimana kondisi fisik atau bagaimana kemampuan dari muslim yang berpuasa pada kantorannya seperti itu. Kemudian di sisi lain, karena penanya sendiri sudah berkeluarga, kemudian dia memerlukan pekerjaan tersebut untuk menghidupi keluarganya, maka tidak ada salahnya penanya bekerja keras pada bulan puasa. Sebab kalau tidak, seperti yang penanya katakan tadi, bahwasanya jika pekerjaannya tidak maksimal maka akan mempengaruhi kondite dan penghasilan yang diberikan oleh pihak pekerjaan atau pihak perusahaan tersebut. Kemudian pada persoalan tidak mampu berpuasa tadi, selama ketidakmampuan orang yang tidak berpuasa tersebut merupakan hal yang tidak disengaja, maka insya Allah ia tidak berdosa. Maka ia merupakan udzur yang diperbolehkan oleh syariat kita, yaitu syariat agama Islam. Pekerjaan penanya termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang berat ya, maka perlu didukung oleh fisik yang prima. Kalau fisik lemah dan dipaksa bekerja keras malah bisa mendatangkan petaka atau sakit. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia mencelakakan dirinya sendiri. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah pada surah yang kedua ayat ke-195 yang berbunyi wala tulqu biaydikum ila tahluka, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Bagi orang yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan kesukaran yang sangat berat ya, seperti orang yang tua, orang yang sakit, orang yang sakit-sakitan sehingga tidak ada harapan sembuh, wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui dan lain sebagainya, Islam memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan cara memberi makan kepada seorang fakir miskin setiap hari atau sebanyak hari yang dia tinggalkan atau sebanyak hari yang tidak ia mampu berpuasa pada hari-hari tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesakitan yang sangat, yaitu wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan kepada seorang fakir miskin. Pada ayat tersebut bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang tidak mampu berpuasa maka wajib mengganti puasanya dengan memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak hari yang tidak ia berpuasa dengan nominal sebanyak 1 mud atau setengah kilogram seperti itu. Maka di sini banyak para ulama yang menggolongkan para pekerja berat ke dalam kelompok orang-orang yang tidak mampu berpuasa, seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat ke-184 di atas. Mereka ini seumpamanya pekerja tambang, para bang becak yang selalu mengayuh becaknya mencari dan menarik penumpang, para masinis yang sehari-harinya menjalankan kereta api, para sopir yang setiap harinya menjalankan kendaraan. Kemudian juga petani-petani yang sekiranya pekerjaannya merupakan pekerjaan yang keras, mau tidak mau harus tetap bekerja untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau penanya sedang bekerja berat dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini, sehingga boleh tidak berpuasa sejak pagi hari, dikarenakan ia masuk dalam udzur yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian menurut keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 di atas, penanya bisa membayar fidyah dan tidak mengqadha puasanya. Akan tetapi menurut himpunan putusan tarjih atau menurut Muhammadiyah, penanya harus mengqadha puasanya, bukan membayar fidyah. Hal ini karena penanya punya kesempatan untuk melaksanakan qadha puasa sewaktu bekerja di luar waktu kantor ya, sewaktu di lapangan atau sewaktu di lapangan ketika tidak melaksanakan pekerjaan yang berat tadi. Jadi itu kesimpulan dari
hal yang ditanyakan oleh penanya tadi, bahwasanya dia mengalami beberapa kendala terkait dengan masalah puasa. Apakah ketika dia membatalkan puasanya, apakah hal itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melecehkan ibadah puasa, dan apakah dia mendapatkan dosa seperti itu ya? Maka jawabannya di sini, seorang yang bekerja keras seperti kuli bangunan, seperti penanya tadi yang melaksanakan pekerjaan berat yang tentunya memerlukan prima dan tenaga yang besar seperti itu, maka boleh tidak berpuasa pada hari itu dan harus mengkodoknya di hari-hari yang lain. Seperti itulah bagaimana keputusan dari Himpunan Putusan Tadiyah Muhammadiyah yang termuat dalam buku Tanya Jawab jilid yang kelima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Aqulu ma tasma'un. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.